Oke, kembali lagi ke podcast yang tidak kalah menarik. Tentu saja podcast salesmanship ya. Jadi untuk kali ini kita undang narasumber yang bergelut di bidang salesmanship yang sudah melalang buana ya. Di produk-produk tertentu, makanya lebih jelas lagi mungkin kita langsung saja berbincang-bincang dengan Mr. Zaki. Ya, terima kasih, Mr. Teguh. Ya. Terima kasih. Kalau boleh tahu ini Mr. Zaki, ya, itu kan sudah lama sebagai salesmanship. Ya. Ya, nah, kalau boleh tahu dari bidang apa ya, Mr.? Jadi kan sekarang itu eranya digitalisasi, Mr. ya. Jadi kita tuh punya handphone itu smartphone ibaratnya. Nah, hal-hal seperti ini itu bisa kita manfaatkan. Jadi daripada cuma HP cuma buat main game, cuma buat lihat TikTok, cuma lihat orang joget-joget segala macam, bisa kita manfaatkan untuk menawarkan barang-barang. Jadi kalau kita buka online shop, kita buka TikTok shop, Ya. kita jangan cuma jadi pembeli, jangan cuma jadi konsumen. Nah, kita tuh bisa juga jadi penjual. Nah, penjual ini kita tuh nggak harus kita punya toko, nggak harus kita punya gudang, nggak harus kita membuat. Kita sekarang tuh ada sistem namanya tuh kita menjual produk orang. Nah, jadi kita tuh hanya sebagai perantara. Bahasanya apa ya? Broker kali ya? Saya tuh ibaratnya live streaming untuk jualan. Nah, jadi saya tuh menawarkan produk orang. Jadi yang saya tawarkan tuh beda-beda. Contohnya, mungkin hari ini saya akan menawarkan perawatan rumah tangga. Nah, besoknya lagi misalkan untuk alat kesehatan atau segala macam. Yang penting kita tuh menguasai deskripsi dari produk yang kita jual. Karena kita tuh harus menjelaskan juga ke penonton kita, ada pertanyaan, ini kira-kira cocok nggak buat saya? Misalkan kita tuh harus bisa menjelaskan. Jadi kita tuh nggak asal jualan gitu. Ya. Seperti itu, Pak. Siap, luar biasa ya. Jadi kayaknya menarik lagi nih, kita lebih kupas lagi, lebih dalam lagi dari pengalaman tadi yang disampaikan Mr. Zaki terkait era yang sekarang itu adalah era digitalisasi. Jadi menggunakan mungkin juga produk yang akan dipasarkan harus paham dulu, paham betul apa yang mungkin yang akan dijual supaya penonton atau pembeli itu biar menarik untuk membeli produk tersebut. Dan yakin ingin untuk check out produk yang kita tawarkan, seperti itu. Siap, Mister. Terima kasih. Terus kalau boleh tahu kepribadian seperti apa itu, Mister ya? Kayak supaya biar seenggak-enggaknya itu orang yang melihat itu menarik yang kita akan beli produknya tersebut seperti itu. Itu pertanyaan yang bagus ya, Mister ya. Jadi sebenarnya simple aja. Nah, namanya kita itu menawarkan. Pertama tuh kita tuh percaya diri dulu. Ya. Harus percaya diri. Percaya diri ya, itu yang pertama ya. Kemudian kita tuh punya tutur bahasa, komunikasi itu yang baik. Bisa menyesuaikan dengan target market kita. Misalkan kita target marketnya itu anak muda seperti apa, misalkan kayak itu target marketnya itu ibu-ibu rumah tangga seperti apa, itu beda-beda kita cara menjelaskannya seperti itu ya. Kemudian juga kita tuh bisa menganalisa peluang. Kira-kira sekarang tuh yang lagi laku apa sih? Yang lagi viral berarti, apa? Seperti itu. Berarti ngelihat yang sekarang lagi viral, nah mungkin Mister arahnya nyari yang dikejar itu adalah produk yang tersebut. Ya, gitu. Karena juga kita tentukan namanya kita jualan kan kita tuh punya target. Ya. Kita tuh harus ngejual berapa piece, berapa item yang kita jual. Makanya untuk produk-produk yang jatuh best seller, ya biasanya kita push terus, bisa seminggu itu kita 3 kali live streaming, 4 kali live streaming gitu. Tadi mohon maaf, itu caranya itu contohnya satu produk yang Mister akan pasarkan itu. Nah, ntar itu otomatis kan harga yang dari sananya Mister harus tahu. Itu ada nggak dari mungkin yang jual produknya tersebut yang akan dipasarkan Mister itu ada hitung-hitungannya seperti itu ya, Sarah? Nah, itu ada. Jadi di sistem Western itu udah ada harga yang tertera untuk produk yang dijual. Nah, dari penjualnya pun yang toko yang saya akan jual barangnya, biasanya itu tuh ada insentif diskon ataupun free ongkir atau segala macam, udah diskon. Dan kita hanya menjualkan dari setiap produk yang kita jual nanti kita akan dapat persentase.
Contohnya misalkan saya menjual satu item ini, harganya contohnya misalkan ya 1 juta atau 2 juta. Nah nanti dari misalkan kita bisa menjual yang 2 juta itu, persentase buat kita, misalkan dia belinya lewat kita, kita akan dapat bisa dibilangnya tuh ya persenan lah seperti itu. Oh ya. Berarti bahasanya kalau kita itu membeli dengan kuantiti yang lebih, otomatis bisa jadi dengan harganya yang cukup relatif murah ya, Mister ya. Ya betul. Nah, cuma dari Misternya tersebut kan biasanya kalau jual seperti online, live, Ya. seperti itu kan sekarang lagi rame ini juga nih di TikTok yang lain sebagainya ya. Ya, apalagi kan ibu-ibu rumah tangga ya terutama itu seneng banget tuh. Mungkin sebelum tidur bukannya ngurusin anak sama suami malah nonton TikTok Shop Ya. mungkin. Oke, ya, jadi kan kurang lebihnya ya. Jadi mungkin udah zamannya ibu apa ya Susanita seperti Ya, sosialita. Jadi memang ya. sekarang tuh udah zamannya seperti itu, makanya kita tuh harus benar-benar peluang di situ, gitu, Mister. Benar. Terus pas awalnya Mister Zaki ya ini, Ya. itu menjadi sales itu tuh mulanya itu seperti apa? Boleh diterangkan ya? Ya, jadi ya tetap awalnya tuh ya kita coba-coba. Oke, ya. Ya, coba-coba. Suka awalnya tetap dari konsumen kita, melihat orang yang live, melihat orang yang menjual. Nah, kemudian dari situ kita mencari tahu emang sistemnya seperti apa sih, apakah orang ini tuh punya toko yang besar atau punya gudang atau dia memproduksi sendiri. Nah, saya searching lah di Google segala macamnya. Oh, ternyata nggak perlu harus seperti itu. Ternyata kita tuh ada fasilitas buat sebagai penyalur, distributor. Kita hanya menawarkan, kita bikin akun, kemudian akun kita itu menawarkan barang-barang yang dijual orang-orang lain, seperti itu. Jadi kita itu tidak membuat, tapi mungkin kita bisa memasarkan itu juga udah hal yang luar biasa ya, Mister ya. Ya, Nah itu kalau zaman dulu itu kan sebelum pakai bahasanya itu era digitalisasi ya. ya, Nah dulu itu seperti apa perbedaannya main gue sekarang kali ya, Mister ya? Mungkin sedikit bisa terangkan kali ya. ya, ya kan saya juga, orang tua saya dulu kebetulan juga pedagang Oh, ya. yes. Ya, Apa jadi, kalau boleh tahu pedagang apa itu? toko kelontong. Oh, toko kelontong. Ya. Jadi kalau saya ke pasar tuh ya sebelum era digital tuh mungkin sekarang masih ada ya. Jadi dari rumah ke rumah, Oh, dari ya. face to face segala macam. Nah, kemudian kita harus bawa produknya berat, jalan dari titik A ke titik B, dari kota A ke kota B Ya. seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya era digital lebih mudah dan cakupannya juga lebih luas. Jadi misalkan kita sekarang di Karawang, kita live dari Karawang, yang nonton bisa ada di Aceh, bisa ada di Papua, mungkin bisa ada di luar negeri seperti itu. Dan cuma bermodalkan handphone sama kuota, sama yang seperti tadi, kita tuh Paham percaya ya? diri. Harus paham dulu ya apa ya. Gitu. Kita harus percaya diri, kita komunikasi, kemudian juga ya intinya kita zaman sekarang tuh harus melek teknologi gitu lah. Harus tahu teknologi sekarang tuh seperti apa ya, yang sedang berkembang gitu. Yes, cukup menarik nih kayaknya nih lebih lagi nih. Lanjut lagi kali ya. Ya. Oh mungkin gini Mister ya, terkait sales yang di era digital seperti ini, apa itu ibaratnya plus minusnya itu dalam Mister sendiri ya untuk menanggapin kayak produk-produk yang akan dipasarkan itu kalau boleh tahu sedikit mungkin kali ya bisa diterangkan ya Mister ya. Ya, karena namanya era digital ya, pembeli dan penjual tuh nggak langsung bertatap muka. Ya. Nah, kadang-kadang juga adalah komplainan dari yang udah membeli barang kita, lewat kita, ternyata barangnya mungkin reject di jalan, atau mungkin pengiriman tidak sesuai, ada masalah mungkin dari kurirnya juga kadang-kadang mungkin rusak di perjalanan seperti itu, jadi banyaklah masalahnya. Nah, kemudian juga namanya era digital, yang live streaming dijual itu bukan cuma 1-2 orang, ya ada ratusan orang atau ribuan orang malah. Nah, kemudian juga variasi harganya, kadang-kadang di toko 1 dan dengan toko 2 itu ada selisih, walaupun cuma selisih 1.000, 2.000, 500 perak, itu jadi pertimbangan oleh pembeli. Makanya terkadang ada juga yang komen di toko yang satu kok lebih murah, kayak gitu kadang-kadang. Jadi ya untuk menarik pembeli itu lumayan susah, makanya kita tuh harus tahu market kita, yang akan kita jual itu gitu ya. Kadang-kadang kan gini ya,
orang yang membeli itu kadang-kadang itu pasti akan melihat ratingnya dulu nih, atau mungkin melihat bahasanya itu komen-komen yang pernah orang yang membeli lah. Ya, Kadang-kadang itu ada tepat waktu tapi produknya yang seperti apa, ya, akhirnya tidak sesuai dengan yang mungkin yang waktu itu di live streamingin Ya. kayak gitu kan, banyak sekali yang komen-komen seperti itu ya. Ya, Tapi itu nah itu bisa mempengaruhi performa. gitu ya. Iya, jadi kalau misalkan kita menjual barang yang tidak sesuai, Ya. kadang-kadang juga ada kesalahan di ekspedisinya yang kena ke penjual. Oh gitu ya. Iya, misalkan kayak sekarang tuh sistem COD, padahal kan udah ada ketentuannya di situ Ya. bahwa barang itu harus dibayar sebelum dibuka. Nah ternyata kadang-kadang udah dibuka duluan. Nah kemudian langsung diklaim, wah ini barang rusak. Kadang-kadang padahal dari penjualnya pun udah memastikan barang itu Oke, gitu ya. udah layak kirim. Tapi ya ada aja lah hal-hal Seperti itu ya. Berarti keluh kesahnya waktu itu ya, kayak gitu. kalau bisa. Jadi ya sebenarnya ada plusnya ya seperti tadi ya, mempermudah, kemudian juga memperluas area kita bisa jualan. Ya minusnya itu karena tidak ada antara penjual dan pembeli itu nggak langsung bertemu. Akhirnya pada saat si pembeli menerima barang ternyata tidak sesuai, ya akhirnya jadi rating jelek lah buat ya yang kita jualan gitu. Benar-benar. Nah ini nih, sebelum mungkin kita tutup ya perbincangan untuk kali ini nih. Tip apa ini bagi seorang pemula salesmanship supaya bisa seperti Mr. Zaki nih kali ya, bisa terangkan mungkin ke teman-teman semuanya nih, supaya biar juga tidak nganggur di rumah hanya cuma buat lihat-lihat HP, mungkin bisa dimanfaatkan di sini nih seperti Mr. Zaki nih ya kali ya. Ya, jadi intinya kita tuh harus bisa punya kemauan. Ya. Nah, kita tuh mau mencoba. Ya awalnya juga live streaming tuh saya tuh paling yang nonton cuma 1 orang, awal-awal 2 orang, 3 orang, lama-lama naik ada 10, 11 orang. Ya, sampai saat meningkat paling sekarang tuh ya bisa 50, 60 orang, itu juga udah lumayan untuk di era sekarang ini untuk live streaming itu. Makanya pertama itu harus ada kemauan. Kemudian juga kita harus jujur terhadap produk yang kita jual. Kalau misalkan produk yang kita jual itu mungkin jelek atau memang Jangan kamu dibagus-bagusin gitu ya kali ya. kita jujur aja bahwa produk ini nggak ada plus minusnya. Nah, plusnya seperti ini, minusnya seperti ini. Jadi kita tuh jangan bilang, wah produk ini bagus, produk ini nggak gampang rusak ya. Kita nggak boleh seperti itu karena itu sama aja kita membohongi konsumen, dan namanya kepercayaan itu mahal. Nah, sekali kita membohongi konsumen, maka konsumen itu nggak akan percaya lagi ke kita. Berarti hanya cukup sekali ya, seperti itu ya. Ya, itulah cara untuk menjaga hubungan kita dengan konsumen. Makanya kuncinya sebagai salesman itu adalah kejujuran. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya produk yang kita jual itu kondisinya seperti apa, fungsinya seperti apa, plusnya apa, minusnya apa, itu kita harus jelaskan apa adanya. Seperti itu. Jadi cukup jelas ya teman-teman semuanya ya, atau mungkin bagi yang melihat ini sebagai salesmanship atau mungkin yang kita akan pasarkan, minimal itu jangan sampai membesar-besarkan atau mungkin ibaratnya itu yang tidak sesuai dengan produk yang kita akan pasarkan. Kan banyak sekali kadang-kadang kayak gitu tuh. Wah, contohnya produknya seperti ini, setelah kita pakai nggak taunya tidak seperti yang waktu di live streaming kan. Itu kan banyak sekali tuh. Akhirnya hanya orang tersebut itu hanya beli sekali. Ya, hanya beli sekali. Ya. Tapi kalau ibaratnya mungkin juga Mister ya, yang disampaikan Mister tadi itu, kalau mungkin apakah produk yang kayak gini nih kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini. Jadi itu jika ada yang nanya, biasanya kan kayak gitu kan, kalau live pasti ada yang komen-komen ya. Ya, ada yang nah nanya. Itu ya ada yang nanya. Itu untuk kualitasnya seperti apa, tahan lama atau tidak, seperti itu ya Mas ya? Ya, seperti itu. Ya? Nah, makanya kita harus jujur aja, karena pembeli itu akan lebih menghargai kita dan nanti akan ngulang lagi. Wah, sudah beli sekali ternyata sesuai nih dengan yang dijelaskan oleh live streamernya, maka dia akan kembali lagi gitu. Karena awalnya udah percaya gitu. Bahasanya padahal kita itu harus benar-benar bahasanya itu adalah pembeli adalah raja. Jadi seperti apapun juga kita itu harus benar-benar ngomong apa adanya. Kejujuran itu adalah yang paling utama. Nah, kemudian ada satu lagi, kita tuh harus bisa mengatur emosi. Seperti itu ya? Ya, jadi namanya
pembeli nanya-nanya ya wajar. Jangan sampai ada yang nanya-nanya Ya udah nggak usah beli aja gitu, Iya. nggak apa-apa gitu. terus kita kesel gitu. Nanya-nanya doang nggak beli. Ya, kita nggak boleh seperti itu. Oh iya iya. Karena ya, jadi audiennya ya nggak akan nonton lagi. Berarti sama aja kali kalau orang jualan kayak toko yang mungkin Mister yang tadi sampaikan ya, Ya. sebelumnya itu kan orang tuanya Mister kan juga jualan seperti itu ya. Ya. Jadi untuk melayani pembeli seenggaknya itu harus tunjukkan sopan atau Ya. mungkin bicaranya seperti apa. Jadi kelihatannya itu biarpun orang beli itu kayaknya seakan-akan itu hati kita itu kayaknya nggak ikhlas. Wah beli hanya ini doang seperti itu ya. Jadi itu minimal mau beli mau sedikit mau banyak atau mungkin yang kelihatannya Atau pembelinya cuma agak mau- sedikit. Ya cuma nanya-nanya doang nggak apa-apa. Oh biarpun tidak beli berarti ya Mister ya. Kalau tidak beli nggak apa-apa. Tetap kita layani lah dengan ramah. Tetap kita komunikasi. Komen-komennya semua kita bacakan, kita jawab seperti itu. Oke, dari kesimpulannya dari perbincangan ini adalah sebagai salesmanship itu modal pertama itu adalah percaya diri. Ya, percaya Ya. diri, jujur. Jadi jujur itu dalam kategori menyampaikan apa adanya yang kita akan jual. Jadi jangan membesar-besarkan padahal produk tersebut tidak seperti yang kita sampaikan atau mungkin aktualnya itu nggak taunya bahasanya itu kualitasnya kurang bagus, Ya. tapi ngomongnya kualitasnya bagus. Bagus. Ya karena udah teruji seperti itu ya biasanya. Oke, siap. Mungkin itu gambaran bagi teman-teman yang akan memulai bisnis-bisnis atau mungkin bisa memasarkan produk-produk dari orang lain. Jadi kita itu sebenarnya banyak sekali mau usaha. Jadi nggak harus kita itu membuat, tapi kita itu memasarkan saja ya. Yang penting harus paham benar produk yang kita akan jual ya, seperti itu. Yang tadi disampaikan juga minimal juga mungkin juga waktu live streamingnya itu harus benar-benar komunikatif ya, atau keduanya mungkin smart juga kali ya, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih ya, Terima Mister kasih. ya. Semoga sukses selalu Mister ya. Ya, terima Dan kasih. bisa teman-teman yang lain bisa memotivasi seperti atau mungkin bisa mengikuti jejaknya seperti Mister Zaki. Ya. Terima kasih, mungkin itu aja. Dan podcast kali ini adalah untuk mempersiapkan terkait tugas UTS semester 4 yang saya ambil dah terkait prodi salesmanship. Ya, nama saya Teguh Rahayu, nomor NIM-nya 22120140. Saya dari kampus C2 Karawang. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sebelumnya.